Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan yang ke-15 ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengirob kalimat yang di dalamnya ada dhamir muttasil, yaitu dhamir muttasil lil mutakallim dan dhamir muttasil lil mukhatabin. Inni lakum nasihun aminun. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah orang yang bersih, tidak bercampur, aminun, terpercaya. Kita lihat setelah inna ada ya ini adalah dhamir muttasil. Begitu juga setelah la ini lam ya. Juga kum, ada kata kum ini adalah dhamir muttasil. Inna artinya sesungguhnya, harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid, huruf yang menguatkan, wa nasbin, dan menasobkan, huruf yang menasobkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya itu menjadi nasab. Yansibu ismahu, menasobkan isimnya, wa yarfa'u khabarahu, dan merofakkan khabarnya ya. Ini kebalikan dari fungsi atau tugas kana. Kalau kana itu merofakkan isim, menasobkan khabar. Tapi kalau inna ini menasobkan isim, merofakkan khabar. Selain inna ada lagi saudara-saudaranya, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Tugasnya juga sama ya, menasobkan isim, merofakkan khabar. Mabniyun ala fathin muqaddarin. Dia mabni atas fathah yang ditakdirkan, yang digantikan, yang dikira-kira ya. Mana amil zuhurihi, melarang jelasnya, melarang penulisannya yang jelas. Kasrah al-munasibah, dia il-mutakallim, untuk kasroh itu untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Kita lihat awalnya tulisannya inna, tapi karena dia bersambung dengan ya mutakallim, maka digantilah ya, harokat nun ini yang awalnya fathah menjadi kasroh. Tugasnya apa? Untuk menyesuaikan al-munasibah liya il mutakallim, untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Kemudian ya ini dhamirun muttasil lil mutakallim, yaitu kata ganti yang bersambung untuk kata ganti orang pertama, pembicara. Dhamir muttasil itu sudah kita ulang di materi kita yang lalu, bahwa alladzi la yuntaqu bihi wahdah wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra, yaitu kata ganti yang tidak disebutkan sendirinya dan selalu bersambung dengan yang lain. Kita lihat ya ini bersambung dengan nun huruf inna ini ya, bersambung dengan huruf taukid dan huruf nasab ini. Mabniyun ala sukun, kita lihat ya ini mabni ala sukun ya, fi mahalli nasbin, dan dia di tempat nasab. Tidak dikatakan dia mansub. Kenapa? Karena ya ini sesuatu yang mabni. Kalau dia sesuatu yang mu'rab yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya, maka dikatakan mansubnya. Ismu inna. Jadi ya mutakallim ini, dhamir muttasil dan mutakallim ini, dia menjadi isim inna. Kata yang ada setelah inna, maka dia menjadi isim inna ya, tapi tidak dikatakan dia mansub, tapi fi mahalli nasbin. Kemudian lamnya ya, lamnya lakum. Harfu jarrin, dia adalah huruf jar, huruf khafat, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur. Mabniyun 'alal fathi ya, mabniyun 'alal fathi, selamanya dia bunyinya la ya. Kemudian selain huruf lam ini ada juga lagi huruf yang lain ya, huruf khafat yang lain. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf. Kemudian ini lam. Kemudian kum ya, kalian. Dhamirun muttasil lil mukhatabina, kata ganti bersambung untuk lawan bicara laki-laki, banyak ya, jamak untuk laki-laki. Lil mukhatabin, lawan bicara banyak laki-laki. Mabniun ala sukun, kita lihat dia mabni ala sukun ya, tidak pernah berubah akhirannya, harokatnya ini tetap kum, tidak pernah berubah menjadi kumi, juga tidak pernah menjadi kuma. Fi mahalli jarrin bil lam, dia di tempat jar karena dilewati oleh lam, huruf khafat, huruf yang menjadikan kata sesudahnya majrur.
dia dilewati huruf jar, huruf khafat, maka dikatakan fi mahalli jarrin, tidak dikatakan majrur. Karena apa? Karena kata kum ini adalah sesuatu yang mabni, tidak bisa berubah akhirannya. Kalau dia dilewati huruf jar, dilewati oleh lam, tapi kata sesudahnya dia mu'rab, maka dikatakan majrur ya. Kemudian nasihun. Nasihun artinya bersih, tidak bercampur. Khobaru inna marfu'un, dia menjadi khobar inna marfu'. Kata setelah inna itu namanya ismu inna, tapi kata yang kedua setelahnya ya nasihun ini menjadi khobar inna. Marfu'un, dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas di atas akhir. Kita lihat dia marfu'. Kenapa marfu' tanda rafa'nya? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Dhammahnya dhammah zahirah. Dhammah zahirah itu dhammahnya jelas ya di akhirnya. Kenapa? Karena akhiran ini bukan alif. Kalau akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang digantikan, ditakdirkan, yang dikira-kira dengan alif, karena alif itu beruzur atau tidak berharokat. Begitu juga akhiran, kalau dia isim manqus, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah alal ya, dhammah yang digantikan, yang dikira-kira dengan ya, karena ya itu istiqal. Orang Arab, lidah orang Arab berat mengatakan atau membuat harokat ya yang sebelumnya berbaris kasrah. Aminun, aminun terpercaya. Na'atun li khobari inna, dia menjadi na'at, menjadi sifat daripada khobar inna ya. Ini menjadi na'at. Na'at itu mengikuti man'udnya. Nasihun menjadi man'ud. Man'udnya itu rofa, maka na'atnya juga rofa. Seandainya man'udnya ini nasab, maka na'atnya juga nasab. Tapi karena man'udnya rofa, maka aminunnya juga rofa. Na'at untuk khabar inna, wa na'tul marfu'un, dia marfu' ya. Tanda rafa'nya wala batu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena kata aminun ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau dia musanna atau isim tasniyah, kata yang menunjukkan dua, maka tanda rafa'nya alif. Zahiru 'alal akhir, jelas di akhirnya. Kenapa dhammahnya dhammah zahirah? Karena akhirannya bukan alif. Kalau alif itu isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Begitu juga kalau kita ganti misalnya dengan isim manqus, akhirannya ya, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, juga dhammah yang dikira-kira, yang digantikan. Tapi karena aminun ini adalah akhirannya bukan alif dan bukan ya, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.